Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan mengenai materi ekonomi kerakyatan bersama dengan teman saya yaitu Tria Afriani dengan NPM 2023145060 dengan Hafizah Zara dengan NPM 202314500026. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang terlebih dahulu. Ekonomi kerakyatan di Indonesia adalah konsep ekonomi yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok masyarakat menengah ke bawah. Dan bukan hanya pada pertumbuhan ekonomi semata. Konsep ini menekankan bahwa pentingnya distribusi hasil pembangunan yang merata, partisipasi aktif masyarakat dalam proses ekonomi, serta pengembangan sektor-sektor ekonomi yang berdampak pada kehidupan masyarakat seperti pertanian, perikanan, usaha kecil yang menengah atau UKM, serta koperasi. Selanjutnya mengenai ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan di Indonesia dimotori oleh Bung Hatta pada kala itu. Pada tahun 1993 dalam kapasitasnya sebagai negarawan dan salah satu pendiri Republik Indonesia, beliau membuat sebuah tulisan berjudul Ekonomi Rakyat dalam Bahaya. Buah pemikiran Pak Hatta ini kemudian menjadi dasar dari konsep perekonomian Indonesia. Pak Hatta juga dikenal memiliki gagasan tentang konsep koperasi, badan usaha dengan atas kekeluargaan. Inilah yang menjadi salah satu ciri sistem ekonomi kerakyatan telah menjadi pemikiran Bung Hatta, juga untuk membangun ekonomi nasional yang berlandasan pada ideologi dan budaya bangsa yaitu Pancasila dan gotong royong. Meski gagasan tentang ekonomi kerakyatan yang telah lama diungkapkan Bung Hatta, tetapi penerapan sistem ini baru dilakukan 6 dekade, kemudian tepatnya pada tahun 1999. Reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 disinyalir sebagai pemantik dari keputusan tersebut. Ketika itu, pemerintah bertekad kuat ingin menetapkan sistem ekonomi kerakyatan dengan mengeluarkan aturan-aturan ketetapan Majelis Permusyawaratan atau MPR nomor 4 tentang garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Dalam menetapkan tersebut dinyatakan bahwa sistem ekonomi kerakyatan ini menjadi sistem perekonomian Indonesia. Bentuk dari implementasi ada UMKM, bisnis skala kecil hingga menengah yang memiliki peran penting dalam perekonomian lokal dengan menjadikan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Kemudian ada koperasi, organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan secara bersamaan oleh anggotanya untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi bersama berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, kebersamaan, dan keadilan. Kemudian ada infrastruktur desa, fasilitas dasar dan layanan yang diperlakukan untuk mendukung kehidupan masyarakat di desa, seperti jalanan, listrik, air bersih, sanitasi, sekolah, dan puskesmas. Manfaat, kekurangan, atau dampak ekonomi rakyat untuk kesejahteraan rakyat. Layaknya buatan manusia yang tidak sempurna, sistem ekonomi rakyat juga memiliki sisi kelebihan dan kekurangannya sendiri. Berikut adalah kelebihan dari sistem ini, sehingga dibuat atau dianggap lebih baik daripada sistem ekonomi lainnya. Pertama, rakyat miskin dapat atau bisa mendapat perlakuan hukum yang adil dalam persoalan ekonomi, dengan begitu kesenjangan sosial dapat diperempit. 2. Sistem ini memungkinkan pemerintah lebih memperhatikan rakyat kecil melalui berbagai macam program nyata. 3. Sistem ini dapat digunakan sebagai kendaraan untuk membuat kedaulatan rakyat menjadi nyata. 4. Kegiatan ekonomi rakyat dapat menstimulis atau lebih produktif dan sekaligus bisa melahirkan wirausaha baru. 5. Transaksi pada produk atau proses produksi, distribusi, dan konsumsi pun dapat dikelola dengan sangat baik. Ibarat dua sisi mata uang, kendati memiliki banyak kelebihan, sistem ini pun memiliki kelemahan. Berikut adalah beberapa kelemahan dari sistem ekonomi kerakyatan. Pertama, dalam sistem ini tidak jarang akan terjadi tindakan bagi-bagi uang rakyat.
Bagi pihak manapun praktek ini tidak menguntungkan, termasuk bagi rakyat yang menerimanya. Mengapa? Karena nantinya mereka akan menjadi tidak mandiri dan tidak mau berusaha. 2. Lebih jauh aksi tersebut dapat mengakibatkan koperasi serta UMKM jadi memiliki ketergantungan dalam daya saing pada suatu mekanisme pasar tertentu. 3. Kurangnya pemahaman rakyat perihal investasi sehingga mengakibatkan kemiskinan berlangsung lama, status ekonomi berputar sangat lambat. 4. Pemerintah tidak mendukung secara optimal, kendati peran mereka sangat penting sehingga pada akhirnya peran pemerintah tidak menjadi dominan. 5. Sistem ekonomi rakyat mengharuskan ketatnya pengawasan, karena jika pengawasan melonggar, korupsi rawan sering terjadi. Kesimpulannya, ekonomi rakyat adalah sebuah pendekatan yang menempatkan rakyat sebagai aktor utama dalam kegiatan ekonomi. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperkuat partisipasi ekonomi rakyat kecil, mengurangi kemiskinan, menciptakan distribusi kekayaan yang lebih merata. Implementasi ekonomi kerakyatan mencakup berbagai program seperti pemberdayaan UMKM, pengembangan koperasi, pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat, serta meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan. Ekonomi rakyat pada dasarnya sejalan dengan sejati dan tujuan nasional Indonesia, sehingga sistem ini harus diterapkan menjadi ruh yang menjiwai kebijakan perekonomian nasional kita. Walaupun ya, jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang sudah menerapkan sistem ini terlebih dahulu, Indonesia termasuk tertinggal. Akan tetapi, sejumlah bukti menyatakan bahwa sistem ekonomi kerakyatan telah diterapkan di negara ini.